selamat siang para warga sipil sekalian. Izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adi Prasetyo Lambang. Nama saya Giovanni Salim. Saya Muhammad Firdaus juga. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang proyek tugas besar dari sistem akuisisi data. Tentang apa, Jeki? Sensor HW201, dia pendeteksi barang. Nah, sebenarnya pendeteksi barang ini digunakan buat apa sih? Ya jelas buat ngitung barang yang ada di konveyor. Sebelumnya jangan kemana-mana dulu, kita akan menelusuri tentang alat ini melalui dari PowerPoint dan juga software LabVIEW ini. Dan jangan kemana-mana ya. Kali ini kita ada di bagian PowerPoint. Seperti yang kita bisa lihat, judulnya adalah penggunaan sensor IR untuk menghitung barang pada warehouse. Bisa dilanjut. Nah, jadi latar belakang pembuatan alat ini adalah kita terpikir bahwa kalau kita dulu itu kan ada sempat pandemi ya. Jadi kita tuh banyak order-order barang secara online lah dari workshop tertentu. Ya, workshop tertentu ini kan nggak mungkin tuh ngurusin barang-barang kita sendiri. Mereka pasti menggunakan jasa ekspedisi yang banyak itu kan. Ekspedisi ada apalah, kalian tahu sendiri, intinya ekspedisi kayak gitu. Jadi ekspedisi itu kan pastinya memiliki warehouse untuk menyimpan barang kita sementara untuk didistribusikan ke daerah kita masing-masing. Nah, di situ kita tahu bahwa pekerja itu pasti menghitung satu persatu barang yang akan disortir untuk disimpan pada warehouse. Jadi mereka itu pasti butuh data. Nah, apabila menggunakan tenaga manusia, pastinya kan lebih banyak distraksi gitu. Maksudnya distraksi teman kerja, kita lagi ngitung, teman kerja nggak mengajak ngobrol, perhitungannya ntar jadi lupa, gitu, tidak akurat dan lain-lain. Nah, jadi memakai sensor IR ini setidaknya akan memudahkan untuk proses perhitungannya. Jadi kita menghitung barang yang lewat, datanya akan tersimpan pada suatu serial monitor. Itu sistem pendeknya. Lanjut. Alat-alat yang kita gunakan ini ada sensor infrared HW201, breadboard, kabel jumper, Arduino Uno, atau bisa menggunakan Arduino Nano dan lain-lain. Bisa juga memakai ESP32. Kali ini kita menggunakan Arduino Nano karena kita hanya punya Arduino Nano. Softwarenya kita LabVIEW dan Arduino IDE. Jadi untuk si spesifikasi bisa dilihat di sini ya, seperti inilah spesifikasinya yang kita butuhkan. Kira-kira cuman kayak gini sih, nggak perlu range yang banyak-banyak, nggak perlu daya yang ribet. Intinya cuman sensor infrared yang bisa membaca barang. Bisa dilanjut. Untuk keakuratan, sebenarnya sensor ini tuh akurat pada medan-medan tertentu. Jadi misalkan kita di ruangan kelas dan di ruangan kosan ini, dia settingannya akan berbeda. Jadi kita harus memutar knob biru yang ada pada si sensor ini untuk mengadjust supaya sensornya bekerja dengan baik. Untuk pin ini ada 3. Jadi VCC, ground, dan 5V ataupun 3,3. Namun kita memakai 3,3 di sini supaya si sensornya tuh bakal bisa membaca lebih, maksudnya dia tidak overkill lah membacanya. Jadi membacanya tuh sesuai kebutuhan kita. Dan pinnya kita dapat hubungkan ke port nomor 2 pada Arduino Nano ini, atau di Arduino Uno pun bisa lah port nomor 2. Atau nomor berapapun, intinya kita harus menghubungkan ke port digital karena output yang dikeluarkan sensor ini adalah output digital. Skip. Udah sih, sebenarnya PowerPoint-nya sudah selesai dan seperti ini penjelasannya. Lalu bisa lanjut aja ke LabVIEW. Oke, sebelum kita lanjut ke LabVIEW, sebenarnya ada bahan utama dari proyek besar kita ya, udah jelas pasti kita menggunakan dari codingan. Sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang codingannya. Yang pertama dari awal itu ada constraint pin, infrared sensor pin. Itu tuh sama dengan 2, itu tuh kita menggunakan port di bagian 2 di Arduino-nya. Dan untuk in total object sama dengan 0 itu tuh berarti kita menghitung mulai dari 0 gitu. Untuk void setup, serial begin 9600 itu adalah serial dari Arduino Nano-nya, atau Arduino apalah pakai semuanya.
Dan untuk pin mode, pin sensor pin input itu tuh untuk mengatur pin sensor infrared sebagai input. Dan untuk void loop, kita menggunakan void loop. Untuk selanjutnya ada in object count sama dengan 0, sama aja kayak yang tadi, sebagai variabel untuk menyimpan jumlah objek yang terdeteksi yang mulai dari 0, so pasti. Dan selanjutnya in sensor state digital read, itu tuh untuk membaca status sensor infrared. Dan untuk selanjutnya ada if lagi sensor state low, itu tuh untuk cek apakah ada objek yang terdeteksi saat sensor ini bekerja atau tidak. Dan untuk selanjutnya ada serial print koma titik, serial print in total object, itu tuh untuk menampilkan jumlah objek yang terdeteksi ke serial monitor. Contohnya ini nih. Oh, belum jalan ya? Coba dijalanin dulu. Nah, setelah kita compile, nah itu tuh berjalan 0, 1 itu kan deteksi, tapi kalau 0 itu nggak deteksi karena kita menggunakan delay 1000, delaynya 1 detik sebelum membaca kembali. Nah, boleh dilanjut apa sudah? Oh, udah. Mungkin sekian aja untuk codingan. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam menggunakan software LabVIEW. Untuk kali ini kita akan membahas tentang si LabVIEW-nya nih. Yang pertama kita menggunakan VISA, yaitu sebagai membaca port si Arduino Nano-nya buat ditampilin ke LabVIEW. Lalu ada 9600 sebagai serialnya si Arduino. Lalu masuk ke yang VISA ini nih, ini serial begin untuk memulailah membaca. Lalu ada read buffer itu gunanya untuk membaca si serial monitornya dari si Arduino IDE. Naik ke atas itu ada yang namanya read buffer untuk membaca si read buffernya nih. Jadi kalau misalnya 0 ya 0 gitu buat ngitung si alatnya. Di sini selanjutnya ada index array. Jika barangnya tuh terdeteksi, dia maka akan menghitung nih si barang nambah satu untuk diakumulasi. Dan jika keadaan barang tidak terdeteksi atau nggak ada yang lewat, itu akan 0. Lalu akan jalan ke kotak looping ini nih. Kalau misalnya barang nggak ada, ya lampunya nggak akan nyala. Nggak ada barang lewat gitu. Terus kalau misalnya ada barang lewat, ya lampunya nyala. Lalu selanjutnya ada si close VISA untuk menyelesaikan si loopingannya. Lalu ini error, untuk jika terjadi error, ya udah berhenti sampai situ aja. Sekian untuk yang reviewnya. Lalu kita akan mencoba ke perjalanan aplikasi. Pertama-tama penjalanan demonstrasi alatnya tuh kita lihat dulu di codingannya. Kita verify apakah codingannya berhasil atau enggak. Kalau berhasil, kita coba upload ke alatnya. Jika sudah selesai nih down uploading, kita cek di serial monitor apakah berjalan apa enggak. Kita mulai dari 00 karena tidak ada barang terdeteksi. Kalau kita ada barang, lampu akan menyala menandakan barang tersebut terdeteksi dan berakumulasi. Jika tidak ada, ya dia akan statusnya tetap di 0 dan barang yang terdeteksi juga masih 3. Kalau ada yang lewat lagi baru nambah jadi 4. Lalu kita ke demonstrasi alatnya. Untuk di sini pertama-tama kita pilih dulu port berapa yang mau dipakai. Kita refresh, kita COM6, lalu kita jalankan. Di sini kan keterangannya barang error nih, si reviewnya. Itu kita cabut dulu, tunggu beberapa saat, kita pasang lagi sembari mengecek si Arduino IDE-nya apakah sudah berjalan apa belum. Jika sudah kondisinya kedeteksi kayak gini nih, kita tutup Arduino-nya, lalu kita compile, kita jalankan. Nah, dia berfungsi nih dengan baik. Berjalan apa enggak, kita cek apakah kalau bisa ada barang lewat, lampu akan menyala, bukti terdeteksi, barang juga akan terhitung. Kalau enggak, dia akan mati, nyala, mati. Berikut juga di grafiknya, jika semakin banyak barang ya grafiknya akan jalan terus gitu, naik ke atas. Di barang terdeteksi, lampu menyala dan menandakan ada barang yang lewat. Kalau nggak ada ya tidak dibantu.
sekian untuk demonstrasi alat. Sekian dari presentasi kami dan penjelasan dari proyek tugas besar kami. Kami mohon maaf jika kami punya kesalahan dalam tutur kata maupun perilaku kami. Saya Hanif. Saya Gio. Saya Janaka. Sampai berjumpa lagi di lain hari. Thank you.